Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Agung Nurul Iman Padang beserta jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jemaah zuhur rahimakumullah. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kehidupan, nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga sampai dengan siang hari ini kita masih dapat hadir, melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin, amal ibadah yang kita lakukan kiranya akan diterima dan diberikan balasan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga senantiasa disampaikan buat junjungan kita, tauladan hidup kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah. Dalam waktu yang singkat ini izinkan saya menyampaikan pengajian zuhur kepada kita bersama dengan judul pintu-pintu rezeki. Bapak dan Ibu kaum muslimin, di dalam Al-Quran banyak sekali Allah menginformasikan tentang bagaimana Allah membukakan rezeki bagi manusia. Di antara pintu-pintu rezeki yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Hud ayat yang ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak satupun hewan melata yang Allah ciptakan di muka bumi melainkan Allah telah menjamin untuknya rezeki. Bapak dan Ibu kaum muslimin, pintu rezeki yang pertama adalah dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu kaum muslimin, kita tidak perlu resah, kita tidak perlu khawatir bahwa setiap makhluk yang Allah ciptakan, jangankan manusia yang Allah berikan potensi yang luar biasa, yang diberikan akal untuk berfikir, Allah berikan panca indera untuk membantu kehidupan manusia, makhluk melata saja Allah jamin bahwa mereka juga akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak dan Ibu kaum muslimin, sampai hari ini belum pernah kita dengar cacing itu mati karena tidak makan. Beda dengan manusia. Ketika Allah menciptakan cacing, beda dengan kita. Tidak ada otaknya, tidak ada tangannya, tidak ada kakinya. Tapi meskipun dengan segala bentuknya yang seperti itu, Allah tetap memberikan rezeki. Nah, apalagi kita Bapak dan Ibu sebagai manusia ciptaan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjaminkan kepada setiap manusia bahwa mereka sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu kaum muslimin, dalam satu kisah Al-Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Satu kali Bapak dan Ibu, Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Malik, lalu kemudian mendiskusikan perkara agama sampai kepada persoalan rezeki. Kata Imam Syafi'i, wahai guruku, aku meyakini bahwa rezeki itu akan aku dapatkan kalau aku berusaha. Rezeki itu akan aku peroleh kalau ada ikhtiar. Kata Imam Malik, aku yakin bahwa kalau itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki itu akan sampai kepadaku. Singkat cerita Bapak dan Ibu, terjadi perbedaan pendapat antara murid dengan guru. Lalu kemudian Imam Syafi'i
meminta izin kepada gurunya Imam Malik untuk kembali ke rumah. Dalam perjalanan ke rumah, Imam Syafi'i mendengar ada seseorang yang meminta bantuan kepadanya untuk memetik buah kurma. Lalu bapak dan ibu, Imam Syafi'i menyanggupi permintaan tersebut. Lalu beliau ikut memetik buah-buah anggur pada saat itu yang sudah masak. Selesai beliau memetik anggur bapak dan ibu, lalu kemudian si petani anggur tadi memberikan satu keranjang anggur kepada Imam Syafi'i. Lalu karena kegembiraan hati Imam Syafi'i, beliau ingin membuktikan bahwa pendapatnya itu benar. Beliau tidak langsung pulang ke rumah, tapi beliau balik lagi ke rumah Imam Malik untuk mengatakan atau meyakinkan bahwa pendapatnya soal rezeki itu benar. Sampai beliau di rumah gurunya Imam Malik, dengan bangganya beliau mengatakan, "Wahai guruku, tadi aku seketika mau pulang ada orang yang meminta bantuanku memetik anggur. Aku bantu, setelah itu aku diberikan satu keranjang yang bersih anggur." Bapak dan ibu kaum muslimin, Imam Syafi'i berusaha meyakinkan gurunya bahwa rezeki itu mesti diusahakan. Kalau tidak ada usaha, tidak dapat. Lalu mendengar pernyataan Imam Syafi'i tadi bapak dan ibu, Imam Malik hanya tersenyum. Beliau kemudian mengatakan kepada Imam Syafi'i, "Wahai Syafi'i, sebelum engkau datang, aku sudah membayangkan bahwa aku akan memakan anggur. Aku tidak tahu dari mana anggur itu akan datang. Tetapi dengan izin Allah, engkau datang dan aku bisa memakan anggur." Lalu kemudian bapak ibu, antara guru dan murid saling tertawa bahwa kedua-duanya benar. Ketika Imam Malik yakin bahwa rezeki itu sudah Allah jaminkan untuknya, bagaimanapun caranya dia akan hadir ke hadapannya, tentu dengan caranya Allah, maka saat itu beliau dapat memakan anggur, walaupun beliau hanya duduk saja di rumahnya. Sementara Imam Syafi'i yang berkeyakinan bahwa rezeki itu mesti diusahakan, dia bantu si petani anggur, lalu dia dapat semacam upah daripada apa yang telah dilakukannya. Nah bapak dan ibu kaum muslimin, kedua-duanya merupakan pintu rezeki. Kalau tadi kita bacakan di dalam Al-Quran surah Hud ayat yang ke-6, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, termasuk makhluk melata beserta dengan rezekinya. Kemudian pintu rezeki yang kedua bapak dan ibu, berdasarkan usaha, ikhtiar kita. Jadi bila ingin kita mendapatkan rezeki dari Allah, maka berikhtiar, berusaha. Sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 39. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a." Dan manusia itu, kata Allah, tidak akan memperoleh sesuatu melainkan apa yang telah diusahakannya. Artinya bapak ibu kaum muslimin, bila kita ingin mendapatkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala, di samping kita mesti yakin bahwa rezeki itu memang sudah ditakdirkan, sudah disiapkan oleh Allah untuk kita, maka kita mesti berikhtiar. Ketika kita sudah berikhtiar bapak dan ibu, kadang bila takdirnya tidak berkata seperti itu, mungkin saja tidak kita dapatkan. Kenapa? Karena rezeki itu akan kita dapatkan bila mana ikhtiar kita lakukan bertemu dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka disitulah kita dapatkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah bapak dan ibu kaum muslimin, ada pintu yang ketiga. Kalau tadi pintu yang pertama adalah pintu jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki yang sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua bapak dan ibu, pintu rezeki itu adalah pintu ikhtiar, hasil dari usaha kita. Kemudian yang ketiga bapak dan ibu kaum muslimin, di antara pintu-pintu rezeki yang telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, ada yang disebut dengan pintu pernikahan. Nah bapak dan ibu kaum muslimin, betapa banyak barangkali dalam sejarah kehidupan masing-masing kita, rasa-rasanya bapak dan ibu, jarang sekali seseorang menikah dalam kondisi mapan. Dulu kalau kita menikah mungkin belum punya rumah, belum punya kendaraan,
belum punya penghasilan seperti sekarang, tetapi kemudian setelah menikah Allah bukakan rezeki untuk kita sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kita. Nah, bapak dan ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, kemudian berikutnya yang keempat, ada yang disebut dengan pintu anak. Kalau dulu orang-orang jahiliyah khawatir jangan-jangan mereka tidak mampu memberikan makanan atau menghidupi anak keturunan mereka, mereka takut miskin dengan anak yang dititipkan oleh Allah, maka kemudian mereka membunuh anak-anak perempuan mereka. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu auladakum illa min khasyatillah. Jadi bapak dan ibu kaum muslimin, janganlah engkau bunuh anak-anakmu, kata Allah, dikarenakan engkau takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Karena sesungguhnya kata Allah, yang memberikan kepada mereka rezeki itu kami. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Nah, jadi bapak dan ibu kaum muslimin, bila hari ini Allah titipkan kepada kita keturunan anak, maka jangan sekali-kali kita berpikir, jangan sekali-kali kita khawatir bapak dan ibu, nanti kalau ada anak dari mana uang sekolahnya, dari mana dia akan makan. Selagi kita berusaha, maka insya Allah Allah akan bukakan pintu rezeki lewat hadirnya anak keturunan kita. Mudah-mudahan bapak dan ibu kaum muslimin bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.